Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Wahyuni Mustika Jati Duyanto dari Stikes Akbit Wijaya Husada Bogor. Kali ini aku mau membuat video tentang teknik menyusui yang benar. Selamat menyaksikan. Jadi alat yang harus kita siapkan itu kain, kemudian ada selimut, dan perlengkapan pakaian bayi. Kemudian ada waslap untuk membersihkan daerah payudaranya. Kemudian sama kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Ita, Masya Allah, ini ibu yang kemarin lahiran kan? Kenapa ibu kok datang baru 1 hari ini? Ada masalah, Bu? Enggak, Bu, cuma pengen tahu cara menyusui yang benar. Oh, begitu ya udah. Baik, nanti saya beritahu ya, Bu, bagaimana teknik yang benar dalam menyusui. Nah, ayo Bu, kita persiapkan dulu ya. Nah, Ibu, kan ini alatnya sudah dipersiapkan juga ya, Bu, semuanya. Kita langsung cuci tangan aja ya. Nah, saya ajarkan bagaimana cuci tangan yang benar. Tuh, kita cuci tangan di air yang mengalir ya, Bu, seperti ini. Dari telapak tangan, kemudian punggung tangan. Kayak gini, Bu. Iya, ikutin ya, Bu. Kemudian sela-sela jari, punggung-punggung jari, jempol, kuku, lalu bilas dan keringkan di handuk yang bersih. Baik, Ibu, silakan duduk. Ibu bagaimana? Posisinya udah nyaman seperti ini? Sudah. Tolong dibuka ya, Bu, pakaian atasnya. Ini saya bersihkan dulu bagian payudaranya. Jadi sebelum kita memberikan ASI, kita harus jaga dulu kebersihan payudara kita. Nah, apa mau sendiri, Bu? Oh, baik, sama Ibu sendiri aja ya. Baik, Ibu, jadi sebelum kita menyusui, yang pertama itu kita keluarkan dulu ASI-nya, kemudian kita oles di bagian putingnya. Tujuannya biar apa? Biar saat bayinya menyusui, puting Ibu tidak lecet. Nah, untuk cara memegangnya, ini untuk satu lengan, kepala bayi itu ada di sikut kita, sedangkan untuk kakinya ada di lengan paling bawah kita. Nah, kemudian kita biarkan perut bayi dan perut kita itu menempel. Jadi seperti ini ya, Bu. Jadi badannya menghadap ke kita, bukan malah menghadap ke atas. Nah, jadi kalau misalkan posisi bayinya udah menghadap kita usahakan badan bayi seluruhnya itu lurus ya, Bu. Jadi jangan gini atau mungkin jangan gini. Jadi harus lurus antara kepala sampai ke kaki. Langsung kita arahkan ke puting kita. Nah, untuk memegang putingnya itu kan orang-orang tuh rata-rata megangnya gini ya. Nah, jadi putingnya itu di antara dua jari, terus ditekan. Nah, itu salah, Bu. Soalnya kalau kita gini, kita malah membuat ASI itu sulit untuk keluar. Jadi yang benar itu 4 jari di bawah menyanggah. Nah, yang jempolnya baru di atas. Nah, jadi kemudian langsung kita posisikan. Nah, kalau misalkan bayinya nggak mau nyusu, itu bisa kita rangsang. Jadi kita pegang daerah ini, pinggir bibir ya. Tuh, biasanya dia langsung mencari-cari gitu. Itu udah refleks alami dari anak ya, Bu. Nah, kalau misalkan bayinya udah membuka mulut, langsung aja kita masukkan. Jadi masukannya itu bukan hanya putingnya saja. Jadi kita masukkan semua areolanya. Jadi yang bagian gelapnya itu semuanya dimasukin ke mulut bayi. Kenapa harus semuanya? Karena kalau hanya putingnya saja, itu jadi
kenanya langit-langit depan bayi, dan itu kan teksturnya rada kasar ya Bu, jadi bikin putingnya lecet. Lain kalau misalkan semuanya masuk, nah berarti kan putingnya itu kan putingnya itu kena di bagian langit-langit yang belakang, dan itu kan rada lunak, jadi nggak buat puting kita lecet kayak gitu Bu. Nah itu juga bagus agar asinya lancar keluarnya. Nah selama menyusui tadi kan ibu nyanggah ya payudaranya, sanggahannya bisa dilepas. Nah kemudian kalau misalkan selama menyusui ibu perhatikan anaknya, jadi anaknya ini takutnya mungkin kesedak atau sulit bernafas kan, biar kita tahu ya Bu, jadi harus kita pantau terus gitu, jangan malah sibuk. Dan biasanya ibu-ibu tuh kalau ngasih ASI hanya satu gitu di payudara, mungkin entah sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu salah ya Bu, jadi kita harus menyusui anak itu balance, harus seimbang antara kanan dan kiri, biar nanti nggak ada pembekakan di daerah payudaranya. Terus kalau misalkan mau berhentiin nyusuk gimana? Nah bisa ada 2 cara Bu. Jadi yang pertama bisa kita masukin kan tadi posisi mulut bayinya kan kebuka ya. Nah kita masukin kelingking kita ke sisi bibir, terus kita rada dorong sedikit. Nah itu pasti nanti bayinya keluar. Atau enggak bisa dagu si dedeknya nih dikebawahin, ditekan ke bawah sedikit. Nah itu juga nanti dia bakal berhenti untuk menyusui. Misalkan kita udah selesai, jangan lupa untuk mengoleskan asinya juga. Jadi mau sebelum atau sesudah itu kita harus mengoleskan ASI ke daerah puting kita. Nah terus gimana? Kemudian kalau misalkan habis minum itu harus disendawakan Bu anaknya. Jadi bisa ini anaknya kita taruh di punggung, di pundak kita, kemudian kita tepok-tepok punggungnya secara perlahan. Nah itu selama 10-15 menit. Nah, kalau enggak bisa dedenya itu disanggah di pangkuan kita, terus dagunya kita pegangin, kemudian sambil kita tepok-tepok juga punggungnya. Waktunya sama 10-15 menit gitu Bu ya. Nah ibu juga harus perhatikan yang tadi yang saya bilang, kalau nyusuin tuh gantian, jangan kanan terus atau kiri terus, jadi gantian kanan kiri biar enggak bengkak. Kemudian juga kasih dedeknya ini ASI secara terus menerus, jadi kalau dia mau minta kasih, walaupun kan kita tahu ya biasanya bayi ini 2 jam sekali kasih ASI ya gitu. Gimana Bu, dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah sudah paham Bu? Paham. Nah baik, boleh saya minta reviewnya sedikit, mungkin dari tahapan-tahapan pemberian ASINya Bu, gimana? Itu susuin sejajar terus menghadap kita gitu loh Bu. Iya benar sekali Ibu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu bisa menyusui dengan benar. Semoga nanti dedenya sehat-sehat, ibunya juga sehat ya Bu. Amin. Baik Ibu, Saya pamit dulu ya. Iya Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi